Hadratul Mukarramin yang mulia para wakil talqin Syekh Mursyid di mana saja berada, bilkhusus yang dihadirkan membersamai kita pada pagi hari ini, yang mulia Romo Profesor Kiai Haji Subandi, juga yang mulia Kiai Haji Anang Asy'ari, juga yang mulia Kiai Haji Subhan Ashirboni. Kita doakan para wakil talqin senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan untuk selalu khidmat kepada guru mursyid. Ibu bapak, ikhwan dan akhwat, siapa saja yang telah membantu terselenggaranya manakib online pada pagi hari ini, kita doakan semoga segala hajat-hajatnya dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Ibu bapak, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, di bulan Ramadan pertama ini, di bulan Ramadan 1 ini, Hadratus Syekh dengan segala keluasan ilmu yang Allah berikan kepada beliau, dengan segala futuh yang dibukakan oleh Allah kepada beliau, mengartikan, memaknai, memberikan bimbingan ilmiah kepada kita semua bahwa makna daripada huruf ro di bulan Ramadan ini maknanya adalah rahmah. Rahmah itu sebagaimana kita semua yang hadir di Tugu Proklamasi mendengarkan tabaruk dari Dr. Kiai Haji Dadang, disampaikan bahwa di dalam Fadlul Syuhur ini Hadratus Syekh ketika bicara mengenai rahmah, beliau memberikan definisi penjelasan mengenai rahmah sebagai sifat Allah dan rahmah sebagai sifat manusia. Di mana rahmah pada sifat Allah adalah kehendak Allah, keinginan Allah untuk senantiasa isolil khairi, menyampaikan kebaikan kepada semua makhluknya. Oleh karena itulah bisa kita dapati di antara sekian asma Allah, nama-nama Allah yang juga merupakan sifatnya, Allah pilih 2 nama yang memiliki akar kata yang sama sebagai pembuka daripada Al-Quran. Ketika Allah menjelaskan zatnya, menjelaskan sifatnya, menjelaskan namanya, Allah memilih 2 nama ini untuk mengawali manusia untuk memahami asmanya, untuk memahami sifatnya, untuk memahami zatnya. Itulah asma yang Allah pilih. Dibuka Al-Quran itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Allah menyebutkan zatnya, Bismillahi, diiringi dengan 2 nama, dengan 2 sifat yang memiliki akar kata yang sama, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah tidak memilih nama yang lain. Meskipun nama Allah itu begitu banyak. Allah tidak berkata Bismillahil Fattahil Alim, Bismillahil Azizil Muntaqim, Bismillahil Jabbar, dan seterusnya. Tetapi yang Allah pilih Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ini kebetulan? Tentu tidak. Bahkan tidak cukup disebutkan 1 kali Ar-Rahman Ar-Rahim, diulang di dalam ayat berikutnya. Al-Quran itu kan dibuka dengan Al-Fatihah. Kita mazhab Syafi'i, Bismillah adalah ayatun min ayatil Fatihah. 1 ayat daripada ayat-ayat Al-Fatihah. Maka diulang itu di ayat yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Inilah Allah ingin menjelaskan, Allah ingin memperkenalkan dirinya kepada manusia bahwa Allah itu yang pertama adalah sebagai ilah. Kemudian Allah itu sebagai Rabb. Dan yang dominan pada sifat Allah sebagai Tuhan ataupun sebagai Rabb, Tuhan yang mengurus makhluk dan alam semesta ini, yang paling dominan dari semua sifatnya adalah sifat rahmah. Terkandung di dalam makna Ar-Rahman Ar-Rahim. Artinya Allah ingin menyeru, mengajak kepada manusia, apapun latar belakang Anda, apapun yang telah
engkau lakukan. Jangan pernah malu, jangan pernah takut untuk datang kepada Allah. Karena Allah yang menjadi Tuhanmu, karena Allah yang mengurus alam semesta ini, sifatnya yang paling utama adalah sifat rahmah, kasih sayang. Meskipun engkau banyak dosa, meskipun engkau banyak maksiat, meskipun engkau banyak salah, jangan pernah malu, jangan pernah takut untuk senantiasa datang mengetuk pintu Allah, untuk datang kepada Allah, untuk kembali kepada Allah, karena Allah senantiasa menyambut hambanya dengan rahmah. Bayangkan jika Allah mengatakan Bismillahil Jabbaril Muntaqim. Wah, itu begitu berat. Begitu berat bagi manusia untuk mendatangi Allah dengan namanya Al-Jabbar, Al-Qahar, apalagi dengan Al-Muntaqim. Apa itu Al-Muntaqim? Zat yang tidak pernah lupa akan keburukan seseorang. Sebagaimana kita manusia ada kalanya kita itu mengingat kesalahan orang, tidak pernah melupakan kesalahan orang, atau dalam bahasa Indonesia muntakim itu bisa dimaknai dengan membalas dendam, mencari waktu, kesempatan untuk membalaskan keburukan yang orang lain pernah lakukan kepada diri kita. Bayangkan jika Allah memperlakukan makhluknya, memperlakukan hambanya dengan al-muntakim. Habislah kita semua. Berapa banyak kesalahan yang kita lakukan. Tetapi Allah tidak memperlakukan kita dengan namanya al-muntakim. Tetapi Allah perlakukan kita dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Lantas mengapa sifat rahmah Allah itu kemudian terbagi menjadi Ar-Rahman dan menjadi Ar-Rahim? Yang dua kata ini berasal dari kata yang sama, yaitu dari rahmah, dari kasih sayangnya Allah. Allah ingin memberitahu kepada kita, mengajarkan kepada manusia bahwa kasih sayang Allah itu satu, ada yang bersifat ajilan dengan ain, ada yang bersifat ajilan dengan hamzah. Ada rahmat Allah yang bersifat ajilan kontan, diterima oleh makhluknya pada saat ini. Ketika kita hidup di alam dunia. Inilah mamin maujudin illa walahum rahmatullah. Tidaklah ada yang hidup di alam dunia ini, dari manusia, dari jin, dari binatang, tumbuhan, dan lain sebagainya. Semua yang hidup itu hidup karena sebab rahmat kasih sayang Allah. Dan mendapatkan rahmat kasih sayang Allah. Di alam dunia ini, rahmat yang kontan kita terima. Kita hidup dalam dunia, bisa menghirup oksigen, bisa melihat dunia dengan segala keindahannya, mendapatkan berbagai macam rezeki lahiriah ataupun yang batiniah. Kafirkah ia, muslimkah ia, Islamnya KTP kah atau Islamnya kafah kah? Di alam dunia tidak ada yang tidak mendapatkan rahmat kasih sayang Allah. Adanya dia, diadakannya dia oleh Allah adalah rahmah dari Allah. Al-wujud khairum minal adam. Kata ulama, ada itu lebih utama dibandingkan tidak ada. Kalau kita tidak ada, tidak mendapatkan apa-apa. Tapi karena sebab dia mendapatkan paling tidak nikmat lahiriah. Yang nikmat lahiriah saja kalau dihitung, wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Tidak akan tidak akan ada seorang pun yang mampu menghitung nikmat Allah. Semua itu berasal dari rahmatnya, dari kasih sayangnya. Barangkali jika kita ingin memahami rahmat kasih sayang Allah itu, kita bisa memahami dengan cara membandingkan kasih sayang Allah dengan kasih sayang manusia. Tadi di Fadlul Syur itu dijelaskan tentang rahmat sebagai sifat Allah dan rahmat sebagai sifat manusia. Jika rahmat pada sifat Allah adalah kehendak,
Allah untuk selalu memberikan kenikmatan, menyampaikan kasih sayangnya kepada makhluknya. Adapun pada manusia, rahmat itu dimaknai sebagai riqatun fil qalbi, adalah kelembutan di dalam hati. Karena hati itu adalah sumber kendali manusia. Jika dalam hatinya terdapat kasih sayang, maka akan terlihat pada lisannya, pada ucapannya, pada perbuatan, dan lain sebagainya. Tetapi jika hatinya keras, dalam istilah kita, sesungguhnya hati itu tidak keras seperti dalam arti yang sesungguhnya, tetapi itu sebagai suatu istilah. Bagaimana hati itu tidak memiliki kasih sayang di dalamnya. Jika sudah tidak ada rahmah di dalam hati seseorang, maka akan terlihat di dalam lisannya, di dalam perbuatannya. Rahmat Allah, kasih sayang Allah dengan kasih sayang manusia tentu jauh berbeda. Jika kita mengasihi, kasih sayang manusia itu terbatas. Ya, kita uh, uh, suami istri, pasangan, kasih sayangnya ketika awal dulu pertama bertemu dengan hingga saat ini, mungkin kalau kita mau jujur, kasih sayang kita, rasa cinta kita, rasa sayang kita kepada siapapun itu fluktuatif lah, katakanlah seperti itu. Kadang naik, kadang turun, kadang kita benar-benar sayang, kadang kita merasa kecewa dan lain sebagainya. Itulah kasih sayang manusia. Terbatas juga. Kepada anak kita memiliki kasih sayang yang begitu luar biasa, tetapi kepada anak orang lain, apakah sama kasih sayang kita? Tentu kalau kita katakan secara jujur tidak sama. Kita bisa memberikan apa saja kepada anak kita, tetapi kepada anak orang lain belum tentu. Oleh karena itu, kasih sayang kepada sesama itu menjadi salah satu barometer keimanan bagi manusia. Tetapi kita tidak membahas itu. Tapi untuk menggambarkan kasih sayang Allah betapa luasnya, betapa besarnya, jika kita manusia memberikan pada umumnya, kita memberikan sesuatu walaupun dalam sebagai wujud kasih sayang, tetapi rasa-rasanya pemberian kita kepada seseorang itu tidak sungguh-sungguh tulus dan tanpa pamrih. Tidak benar-benar, kalaupun kita tidak pamrih kepada manusia, memberikan sesuatu, kita pasti pamrih kepada Allah. Ketika kita memberikan sesuatu, kita berharap paling tidak Allah memudahkan urusan kita, paling tidak Allah memanjangkan umur kita, kebaikan yang kita lakukan, sedekah yang kita berikan, kita ingin panjang umur dan lain sebagainya. Artinya apa? Manusia itu harus kita akui sebagai makhluk sosial. Ketika memberikan suatu kebaikan dalam bentuk kasih sayang kepada orang lain, sesungguhnya mengharapkan kebaikan yang lain. Baik itu berupa daf'ud darar, kita tidak ingin dari mudarat, bahaya di dunia, dengan sebab kebaikan kasih sayang yang kita lakukan kepada orang lain, ataupun juga lijal bil manfaah, untuk mendapatkan manfaat. Kita pada umumnya memberikan kebaikan, ingin orang lain juga berbuat baik kepada kita. Oleh karenanya ada istilah di dalam bahasa itu, tidak tahu terima kasih. Kenapa? Karena kadang kita ingin memberikan sesuatu mengharapkan orang lain berterima kasih kepada kita. Walaupun di satu sisi itu juga tidak salah. Tetapi itulah bukti bahwa manusia itu ketika memberikan kasih sayang, memberikan rahmat, mengharapkan manfaat timbal balik, simbiosis mutualisme. Kalau saya memberikan ini, Anda memberikan ini, dan lain sebagainya. Dan itu secara manusiawi, sebagai kita makhluk sosial, itu normal. Di situ pula menunjukkan bagaimana perbedaan rahmat kasih sayang Allah dengan kasih sayang manusia. Hatta kita kepada anak kita sendiri, walaupun tadi kasih sayang kita begitu besar, ada istilah barangkali ketika kita marah, kadang orang tua itu terucap dari lisannya, kamu sudah saya urus dari kecil, kamu sudah saya kasih makan dari kecil, sudah saya biayai dari kecil, kenapa tidak nurut?
mendengarkan perkataan saya. Itulah bahwa manusia ketika memberikan sesuatu, hatta kepada orang yang paling ia cintai sekalipun, mengharapkan timbal balik, mengharapkan manfaat, mengharapkan mendapatkan kebaikan dari kasih sayang yang ia telah berikan. Lihat Allah, apa manfaatnya bagi Allah memberikan kehidupan bagi manusia? Apa manfaatnya bagi Allah memberikan taufik dan hidayah keimanan bagi manusia? Apakah menambah kemuliaan Allah dengan kita sholat, dengan kita puasa, dengan kita haji? Allah tidak rugi seandainya semua manusia kufur kepadanya. Allah tidak untung seandainya semua makhluk beriman kepadanya. Seandainya Allah tidak menciptakan makhluk, Allah tetap mulia. Tetapi Allah begitu kasih sayang pada makhluknya, Allah ciptakan mereka. Padahal tidak ada untungnya bagi Allah menciptakan manusia. Hatta orang yang tidak beriman kepadanya, ia berikan kehidupan. Diberikan kenikmatan di dunia ini. Kalau bukan karena rahmatnya, karena apa? Inilah Allah ingin memberitahu kepada kita semua, Tuhanmu Allah itu adalah Rahman. Apa yang dilakukan bukan karena motivasi alasan sebagaimana manusia ingin mendapatkan kebaikan, tapi semata-mata karena kasih sayangnya. Ada yang bersifat ajilan, semua mendapatkan di alam dunia ini. Ada yang bersifat ajilan, nanti di akhirat. Ada yang bersifat kontan sekarang di alam dunia. Ada yang berupa ajilan rahmat yang Allah berikan nanti di akhirat. Ada yang berupa rahmah ammah, kasih umum, diberikan kepada siapa saja, puasa tidak puasa, sholat tidak sholat, zikir tidak zikir, zikir sedikit, zikir banyak, Allah berikan. Maka jangan ada anggapan supaya Allah memberikan nikmat berarti saya zikirnya harus banyak. Bahwa kita diperintahkan zikir yang banyak itu ada dari guru. Tetapi jangan beranggapan Allah itu seperti manusia. Untuk mendapatkan kasih sayangnya berarti saya harus ibadah dulu dan sebagainya. Tidak. Berapa banyak orang yang tidak ibadah kepadanya tapi Allah beri. Allah berikan segala kemudahan baginya. Inilah rahmah amah, Allah berikan kasih sayangnya kepada siapa saja, dan ada rahmah khassah. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah mencintai orang mukmin, mengasihi orang mukmin, menyayangi orang mukmin, tentu berbeda dengan orang kafir. Semua diberikan kehidupan, yang hidup tidak diberikan keimanan, tidak diberikan keislaman, tidak semuanya. Yang hidup mendapatkan Islam, mendapatkan iman. Tidak semua yang Islam, Islamnya kafah. Mendapatkan talqin, tidak semua yang sudah talqin, istiqamah di dalam talqinnya. Tidak semua yang istiqomah sampai akhir hayatnya. Itulah rahmah khassah, kasih sayang yang khusus. Yang diantara kasih sayang khusus itu kita sudah terima, yaitulah talqin zikir adalah salah satu rahmah khassah, kasih sayang Allah yang khusus yang Allah berikan hanya kepada orang yang ia hendaki saja. Tidak diberikan kepada yang lain, tidak diberikan kepada semuanya. Itulah diantara makna alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Ini kita berterima kasih kepada Allah yang telah mengutamakan kita, memberikan rahmat kepada kita yang tidak Allah berikan kepada yang lain. Itulah talqin zikir, mendapatkan asmanya, mendapatkan bimbingan dari guru mursyid adalah salah satu bentuk rahmah kasih sayang Allah tanpa alasan, hanya karena Allah mau memberi kepada kita saja. Ini saja yang kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih kepada siapa saja yang menjadi wasilah kita untuk khidmat kepada guru mursyid pada pagi hari ini, kepada para petugas menakib, kepada para wakil talqin, kepada Bunda Haya. Kami haturkan terima kasih. Hadanallahu ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.